Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Sagi di minggu ini ya. Dan ya, ini bersifat kolektif general. Seperti biasa saya ingatin kalian, uh, ini tidak diperuntukkan untuk personal. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini. Nah, sebelumnya saya sudah shuffle ya. Saya tadinya sudah baca gitu ya. Rupanya kamera saya off. Ya, jadi saya tetap memakai kartu yang sama yang saya buka tadi gitu ya. Jadi tapi saya nggak akan shuffle lagi di sini. Ya, bukan berarti readingan ini rekayasa, tapi memang inilah yang saya dapatkan secara natural atau berdasarkan intuisi saya tadinya gitu ya. Hanya karena masalah di device aja. Makanya saya harus melakukan cara seperti ini. Oke, ada free yourself, it's time to take back control of your life. Yang untuk beberapa di antara kamu penting nih sepertinya untuk melepaskan diri dari energi negatif, energi orang lama bisa jadi ya, yang merugikan kamu, atau bagi kamu yang dealing dengan orang-orang nggak satu vibrasi dengan kamu, sepertinya penting bagi kamu untuk menghindarkan diri dari orang-orang yang memiliki energi negatif terhadap kamu ya. Yang kedua, this could be the one you've already met the romantic partner you seek. Ya, beberapa di antara kamu saya lihat ini sepertinya beberapa di antara kamu menemukan seseorang yang kamu anggap ini adalah tipe yang kamu cari-cari selama ini ya. Dan ada calling in your soulmate ya. Your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Ada beberapa di antara kamu ini terwujud doanya ya, atau apa yang kamu harapkan, visualisasikan selama ini bisa terkabulkan di minggu ini. Ya, secara minggu ini adalah transisi pergantian antara tahun 2021 ke 2022 gitu ya. Oke, untuk the bottom of the deck kamu ya, saya lihat ini barusan adalah Death of and Rebirth, dan ada Ten of Swords. Ya, ada ini yang kehilangan seseorang, dan ini sepertinya saatnya bagi kamu untuk membuka lembaran baru ya, bagi kamu yang udah kehilangan pasangan atau kamu yang ditinggalkan ya. Ada Ace of Wands, Three of Cups, Five of Wands ya, ini adalah konflik ya. Dan the Emperor, Five of Swords, Temperance, dan the Hangman. Ya, untuk Ace of Wands-nya, ini situasi baru atau ada energi yang tiba-tiba meledak gitu ya. Ya, ada semacam tindakan spontanitas yang menimbulkan konflik. Ya, bisa jadi ini tindakan spontanitas ini kamu yang lakukan atau pasangan kamu. Ya, untuk beberapa di antara kamu yang memiliki pasangan, sepertinya ada ini satu elemen ya. Sagittarius, Aries, Leo, dan juga Scorpio, Cancer, Pisces. Di minggu ini ada pertemuan seperti kumpul bareng. Ya. Ada seperti makan bareng, hangout bareng. Ya, melakukan aktivitas bersama. Bisa di rumah, bisa di luar ini ya, bisa di restoran. Ya, dan ada semacam ini ya, konflik. Ini bisa jadi anggota keluarga kamu juga atau pasangan kamu, ini energinya atau vibrasinya gak match, gak cocok sama kamu. Semacam ada drama di sana atau ada hal-hal yang membuat kamu bertanya-tanya. Ya, ada beberapa di antara kamu ini seperti
dibebani ya, dipersalahkan atas suatu kondisi atau situasi. Ya ada the emperor ini, ada semacam rencana, keinginan, ambisi, cita-cita yang kamu atau pasangan kamu sudah buat ya, atau udah rencanakan sebelumnya. Tapi sepertinya ya ini menimbulkan konflik. Ada seperti ketidak sinkronan antara kamu dengan pasangan di sini untuk tujuan rencana tadi atau harapan-harapan ini ya di dalam suatu hubungan ini. Ya, kamu pusing di minggu ini, sakit kepala, denyut-denyut ya, seperti dipatokin gitu ya kepalanya gitu ya. Oke. Dan ya untuk temperance-nya ya, penting bagi Sagi di minggu ini memang praktek healing atau kontrol diri, tindakan, kontrol emosi. Ya, jangan terpancing emosi. Bisa jadi ini pasangan atau orang yang dealing sama kamu di sini ini sengaja ini seperti yang memancing emosi kamu ya. Sengaja ini bikin kamu pusing. Ya, ada the hangman. Ya, ini untuk the hangman ya. Ini adalah tindakan atau kegiatan di luar dari schedule, di luar dari rencana. Bisa juga ini aktivitas mendadak, kegiatan yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya, kamu lakukan. Ya. Kalau saya ngelihat ini lebih tindakan atau kegiatan yang tidak masuk dalam daftar rencana, daftar agenda. Ya, kamu dan pasangan udah buat nih rencana-rencana kegiatan di akhir tahun apa ini. Gak sesuai gitu semuanya gitu ya. Gak semua lah, beberapa gitu. Ini menimbulkan konflik dengan pasangan. Ya, pusing jadinya gitu ya. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Cepet juga nih sepertinya kalau dibuat gini ya kan. Cuman kadang penonton kurang yakin ya kalau misalnya kita udah buka dulu kartunya ya. Saya biasanya memang nggak lakukan seperti ini, tapi kalau saya ngulang lagi saya butuh waktu lama gitu ya, supaya energinya memang benar-benar pas ya, biar nggak nunggu-nunggu ya. Saya buat gini aja deh gitu ya. Tetap kartu yang saya dapat tadi yang saya buka. Oke, ada Six of Wands ya, dan Seven of Wands. Yep. Ini sepertinya apapun bentuk situasi atau konflik yang kamu hadapi di minggu ini ya, ini bakal bisa teratasi nih. Kamu akan bisa mengatasi ini. Ya, dari kamu sendiri memang bisa ya. Tapi di sisi lain untuk beberapa di antara kamu ini ya memang harus ada kerjasama antara kamu dengan pasangan ya. Kalau berbeda pendapat tapi tujuannya ya satu, untuk memperbaiki sifat masing-masing, memperbaiki kesalahan ya, atau perbedaan cara pandang, harus inilah bisa belajar untuk memahami satu sama lain ya. Untuk the hangman-nya ini dituntut nih sebenarnya bagi kamu atau pasangan kamu untuk belajar untuk open minded ya, melihat segala sesuatunya bukan dari sisinya kamu aja gitu, tapi kamu juga bisa memahami situasi orang lain. Kenapa misalnya dia berbuat A, berbuat B, berbuat C, atau berkata A, B, C misalnya gitu ya. Harus ada memang cross and check gitu, atau evaluasi diri. Cuma saya ngelihat di sini ya, energi untuk Sagi ini besar banget ini, cepet dia ya. Apalagi Sagi kan di rule sama Jupiter ini, besar banget planetnya, dan dia cukup cepet di dalam berputar ya. Emosinya juga begitu, impulsif, cepat dia meledak tuh gitu ya. Ya, tapi dengan adanya temperance ya di sini, kalau kamu senantiasa aware nih dengan situasi atau dengan
pertanda-pertanda, ya. Kira-kira, oh nanti kamu ini kayaknya situasinya udah mengarah bakalan berantem ini jadinya gitu kan. Kamu harus bisa lah ibarat mengkontrol diri ya. Kalau saya lihat di sini lebih kontrol diri sih. Ya, dan untuk beberapa di antara kamu yang dealing dengan anggota keluarga yang benar-benar sangat toksik, manfaatin kamu. Ya, sebaiknya hindarkan diri ya, jauhkan diri. Ini adalah energi yang gak berfaedah sama kamu. Malah ini bakalan ngerusak pikiran kamu, membebani pikiran kamu ini. Ya, untuk beberapa di antara kamu ini sangat terbebani sekali ini sepertinya ya, dalam lingkungan toksik atau kamu yang dealing dengan orang yang berkonflik ini nih. Ya. Ada beberapa di antara kamu sepertinya ya udah ada rencana gitu untuk travel, jalan-jalan. Ya, udah ada rencana, udah dibuat rencana dengan pasangan. Tapi gak jadi gitu. Marah lah, konflik gitu ya kan. Ya, segala sesuatunya yang merupakan rencana di sini, ada juga perjalanan. Ada seperti ketidakcocokan dengan pasangan, itu yang menimbulkan konflik ya. Ya, bisa jadi ini seperti perkumpulan, kumpul-kumpul barang. Nah, kalau saya ngelihat di sini ya, seperti share and share, maaf-maafan di akhir tahun. Tapi yang ada malah saling menuduh gitu, saling menyalahkan. Ada konflik jadinya muncul di sini, nggak mau kalah ini gitu satu sama lain. Ya, tapi in the end ya, intinya kalau kamu fokus untuk kedamaian atau beberapa di antara kamu yang masih memiliki energi temperance di sini nih, ini bakalan baikan lagi ya. Walaupun ini di akhir dari pembacaan saya ini sebenarnya The Hangman sama Tower ini nggak ada endingnya nih. Ini antara melepaskan diri dengan seseorang atau ngejalin hubungan semakin erat lagi dengan seseorang. Jadi ada beberapa di antara kamu ini benar-benar di akhir tahun ini ingin melepaskan diri dari orang tertentu. Tetapi di satu sisi ada orang nih yang memiliki energi sagi di sini yang ingin semakin atau rasa cintanya semakin bertumbuh ya di akhir tahun ini. Kadang gitu dalam suatu hubungan dia sangat emosional, berantemnya luar biasa, gitu ya, gara-gara ada situasi yang membuat kamu atau pasangan kamu cemburu di sini. Saya ngelihat di sini ada energi cemburu sih, berantem gitu sejadi-jadinya gitu ya. Nah, kalau kamu dan pasangan kamu memiliki frekuensi yang sama, walaupun berantem gitu, justru ini bisa semakin menguatkan perasaan. Ya, nah oleh karena itu beberapa di antara kamu, saya ngelihat ini kartunya ini ngerasa seperti menemukan seseorang yang merupakan soulmate kamu. Saya ngelihat itu ya, seperti itu di sini. Ya, oke, saya akan buka untuk love oracle kamu di sini ya. Saya tambahkan lagi nih untuk love oracle. Sagi, ya, saya ambil 3. Waps. Oke, yang pertama adalah trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Ya, milikilah kepercayaan, keyakinan
bahwa akan ada perubahan atau transformasi di dalam hubungan kamu dengan seseorang di sini, dan adalah keberterimaan gitu, welcome gitu ya, to the imperfection, karena setiap orang itu nggak ada yang sempurna ya. Pasangan kamu pun pasti memiliki hal-hal yang kurang dari dirinya ya. Selama kamu masih bisa saling berterima dengan kekurangan masing-masing, kenapa enggak kan gitu ya. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Ketika kamu sudah berterima dengan situasi semacam ini nih, kamu akan bertransformasi, berubah menjadi sosok yang lebih dewasa, yang lebih wise, bijaksana ya. Atau kamu akan dihadapkan pada pembelajaran selanjutnya lagi gitu, menjadi sosok yang dewasa, bijaksana itu seperti apa ya. Kadang orang gitu ya, dia oke, saya percaya gitu ya, yakin ya mau berubah gitu, tapi nggak mendalaminya gitu, sehingga di kemudian hari udah masalah lagi gitu. Oke, yang kedua ada balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges ya. Miliki keseimbangan energi di minggu ini ya. Cinta itu nggak selalu mengenai setuju ya untuk sesuatu hal ya. Misalnya apa yang kamu inginkan, pasangan kamu harus setuju gitu ya, untuk supaya hubungan kamu adem-adem wae. Contohnya misalnya lagi ya, kamu iya-iyakan aja gitu apa kata pasangan, atau kamu iya-iyakan aja apa kata anggota keluarga kamu, padahal di dalam bergejolak gitu ya. Ya, jadi cinta itu nggak selalu mengenai setuju iya aja, itu bukan cinta, itu namanya kayak perbudakan jadinya gitu ya. Ya, jadilah seseorang yang mencintai secara merdeka di dalam mencintai, artinya jadi diri sendiri. Kalau salah, kalau enggak gitu, katakan sejujurnya gitu ya. Saya ngelihat di sini ada beberapa di antara kamu justru konflik di sini, ini semacam chaos dalam suatu hubungan. Justru ini yang semakin menguatkan cinta kamu dengan pasangan ya. A great relationship is one that both supports and challenges ya. Hubungan yang luar biasa itu adalah adanya dukungan satu sama lain dan adanya tantangan di sana ya. Masalah itu adalah bagian dari tantangan dari suatu hubungan ya kan. Kalau nggak ada masalah, cinta nggak akan semakin kuat. Oke, freedom. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. Ia miliki kebebasan di dalam mengekspresikan perasaan kamu. Ya, tidak ada yang bisa menghentikan kamu sebenarnya. Jalan kamu itu terbuka, lebar, dan jelas apa yang kamu inginkan dan bagaimana kamu seharusnya bertindak. Cuman ya di satu sisi kita juga penting untuk mengontrol diri ya, tepat dia penggunaan energinya gitu, nggak berlebihan dan juga nggak kurang gitu. Jadi pas proporsinya gitu. Sama itu seperti mengajar anak-anak gitu ya, ya, atau ya mengajar anak yang ya anak-anak ini kan beda, kemampuan masing-masing kan berbeda gitu ya. Ada yang anak ini cepat di dalam belajar, daya tangkapnya cepat. Ada anak yang dia butuh proses, harus pelan-pelan gitu. Jadi guru yang paham akan situasi ini, dia akan mencari metode-metode yang sesuai dengan anak yang dia didik ini tadi, sesuai dengan kemampuan anak didikannya ya. Jadi nggak semua metode itu ya bisa diterapkan pada anak ya, harus dikondisikan. Jadi di sini juga seperti itu ya. Kamu memiliki kebebasan untuk berekspresi atau bertindak, berkata, atau mengkritik pasangan gitu ya, tapi tetaplah miliki metode yang pas itu tadi gitu, energi yang pas untuk mengatasi situasi ini, seperti kontrol diri gitu, untuk temperance-nya, solusi gitu ya, atau kompromi, semacam ada kompromi atau solusi, atau apa cara tepatnya. Kadang gitu ya kan, kita harus ini dulu, seperti melatih seekor hewan ya. Kadang kita harus
tap dia atau kita pukul dia bokongnya gitu, supaya dia ngerti gitu ya. Tapi kalau kita harus menggunakan cara-cara yang sama terus, ini nggak akan efektif gitu. Harus memang sesuai dengan kondisi lah, situasi gitu ya. Harus pintar-pintar gitulah. Ya ibaratnya gitu. Kebanyakan ngomong saya. Oke, demikian untuk Sagi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Bila kamu ngerasa ini cocok dan bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Terima kasih untuk Sagi. Tetap bersemangat dan semoga kalian berbahagia di minggu ini. Happy New Year. Goodbye.